Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 7 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pengharapan yang Pasti. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 33 ayat 16 sampai dengan ke-19. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak akan memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang hidup akan yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka dari masa kelaparan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus ingin bersyukur bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang terjamin, dan pengharapan yang sempurna yang Tuhan akan wujudkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita menginjak hari ke-7 di tahun 2024, yaitu kita memasuki tanggal 7 Januari. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu Januari adalah bulan-bulan masih kita punya harapan, punya planning, dan punya rencana-rencana yang kita pikirkan dari mulai tanggal 1 dan mungkin sepanjang bulan Januari ini adalah berbicara tentang rencana dan berbicara tentang pengharapan. Kita akan belajar tentang apa yang salah di masa lalu agar tidak terulang kembali. Kita akan belajar di kebenaran firman Allah. Apa yang salah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ayat yang ke-16 dikatakan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, dan seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Di sini kita bertemu dengan raja, kita di sini bertemu juga dengan seorang pahlawan. Kalau berbicara tentang raja, maka selalu di sana ada pahlawannya. Atau seringkali raja tersebut adalah memang pahlawan itu sendiri. Atau seorang pahlawan yang diangkat oleh seorang raja yang kemudian diangkat untuk menggantikan raja yang sebelumnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa dan seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Di sini berbicara apakah raja itu tidak punya kekuatan? Apakah pahlawan itu tidak punya kuasa? Dua-duanya punya kuasa, dua-duanya punya kekuatan. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini, tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kekal. Sehebat-hebatnya orang pada akhirnya itu akan turun kembali. Ada sebuah pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Jadi di sini berbicara bukan berarti seorang raja itu tidak bisa berbuat apa-apa atau seorang pahlawan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di sini berbicara seorang raja, seorang pahlawan, ada batas kemampuan, ada batas kekuasaan. Ada batas kekuasaan. Bahkan ayat 17 dikatakan, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Kita bertemu kembali dengan kata kuda, raja, pahlawan, kuda. Bukankah ini adalah bagian-bagian yang kita banggakan dalam hidup ini? Apa itu raja? Apa itu pahlawan? Apa itu kuda? Kalau kita bicara tentang uang, mungkin itu menjadi raja, menjadi mamon, menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kalau berbicara tentang pahlawan, mungkin kita mengandalkan orang-orang tertentu yang memang orang-orang baik. Setiap kita sahabat seperjalanan selalu punya orang-orang terbaik yang senantiasa punya kepedulian yang luar biasa kepada kita. Dan di dalam kesulitan, di dalam persoalan-persoalan yang sangat pelik, di mana orang lain tidak menolong kita, orang lain tidak hadir dalam hidup kita, maka orang tersebutlah yang senantiasa menyediakan dirinya untuk kita. Itu kita anggap sebagai orang pahlawan dalam kehidupan kita ini. Dan firman Tuhan berkata tentang kuda. Kuda berbicara tentang sesuatu yang kita tunggangi, sesuatu yang kita andalkan, sehingga perjalanan kita itu menjadi perjalanan yang lancar. Ada banyak aspek yang kita bisa tunggangi. Tunggangi mungkin di dalam pengertian yang lebih positif, yaitu sesuatu yang kita pakai sebagai sebuah kendaraan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Tentu ini pun sesuatu yang baik. Mungkin itu pendidikan, mungkin itu pengalaman. Itu berarti adalah kendaraan yang membawa kita
Mungkin itu sebuah kepercayaan, itu kesempatan, itu pun juga kendaraan untuk mencapai masa depan yang baik. Namun pada titik tertentu pahlawan tidak punya kemampuan apa-apa. Pada titik tertentu raja pun terbatas kekuasaannya. Pada titik tertentu kendaraan yang kita andalkan pun kemudian tidak bisa berfungsi dengan baik. Di saat itulah kita punya pengharapan yang pasti yang tercatat pada ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sahabat seperjalanan, siapa Tuhan? Raja di atas segala raja. Siapa Tuhan? Pahlawan yang tidak pernah bisa dikalahkan. Siapa Tuhan? Tuhan adalah andalan kita, yang kita andalkan, kekuatan yang menopang kita, yang membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan yang pasti. Sahabat seperjalanan, tentu kita tidak bisa membuat sebuah diskriminasi. Kalau ikut Tuhan berarti tidak perlu sekolah. Kalau ikut Tuhan berarti tidak perlu pendidikan tinggi. Kalau ikut Tuhan berarti tidak perlu kaya. Kalau ikut Tuhan berarti kita tidak butuh relasi dengan orang-orang yang hebat. Tidak demikian. Bukan untuk dibenturkan, tetapi untuk ditempatkan pada tempatnya. Kita membutuhkan relasi, kita membutuhkan finansial, kita membutuhkan manajemen, kita membutuhkan kecerdasan, kita membutuhkan pendidikan. Tetapi kita melihat bahwa di atas semua yang ada kekuatan itu, bahwa itu punya keterbatasan, ada kadaluarsanya, ada di mana seorang yang menjadi pahlawan dalam hidup kita. Kemudian pun mereka tidak bisa senantiasa membantu, dan ada selalu bersama dengan kita di masa-masa sulit itulah. Bahwa Tuhanlah yang terbaik, Tuhanlah pengharapan yang pasti, yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut, dan untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ayat 21, ya karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab karena nama yang kudus kita percaya, kasih setia Tuhan kiranya menyertai kita seperti kami berharap kepadamu. Sahabat seperjalanan, pergantian tahun, kita memasuki tahun baru. Mungkin masalah itu berbeda, tapi tetap kita menghadapi masalah yang sama. Bentuknya saja yang berubah, tapi masalahnya tetap sama. Di atas permasalahan, di atas kesulitan, di atas ketakutan, di atas kekhawatiran, di atas mungkin keputusasaan sebagian sahabat seperjalanan memasuki tahun yang baru ini. Kita harus mempercaya kita punya pengharapan yang pasti, yaitu pengharapan di dalam Allah. Orang yang berseru-seru kepada Allah, orang yang mengandalkan Allah, dikatakan Tuhan akan menolong kita. Yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 33, jiwaku menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya lah yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sahabat seperjalanan, tetaplah bersandar kepada Allah. Apa yang engkau miliki, apa yang engkau punyai, potensi, kemampuan, uang, segala sesuatu, itu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menyempurnakan segala keterbatasan yang kita miliki. Dan percayalah, di dalam Tuhanlah kita memiliki pengharapan yang pasti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Di dalam Tuhan pengharapan kita penuh dengan kepastian. Amin.